Oke, malam Pak Paulus. Mungkin kita mulai saja ya Pak ya. Jadi nanti biar partisipannya seiring berjalannya waktu bertambah. Biasanya begitulah Pak. Kalau jam hari Jumat malam jam-jam segini itu biasanya tunggu duduk dulu, istirahat dulu, nanti baru nambah biasanya begitu. Oke. Thank you sebelumnya untuk PT Malindo Feedmill yang berkenan hadir untuk diundang dalam acara ngobrol asik dengan Radio Cuan dan powered by Cuans juga untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Rudi, Pak Erik, dan Pak Herman yang malam ini berkenan untuk hadir. Topik malam hari ini sebenarnya kita ngobrol-ngobrol aja Pak. Jadi kita pengen tahu juga sedikit pemaparan dari PT Malindo Feedmill secara bisnis opportunity-nya, outlook di tahun 2002 seperti apa. Nah, nanti saya di sini dengan Kevin selaku host dan nanti akan membantu untuk analisa teknikal. Untuk dari sisi fundamentalnya nanti ada dengan owner dari grup Radio Cuan yaitu Pak Paulus Rahmat di sini. Nah, mungkin ada salam perkenalan dulu dari Pak Paulus ke Pak Rudi dan tim. Silakan Pak Paulus. Ya, halo, salam kenal Pak Rudi, Pak Erik, sama Pak Herman ya semuanya ya. Makasih ya udah mau datang ke sini untuk berbagi informasi dan berbagi ilmu ya tentang Malindo dan juga sektor poultry pada umumnya gitu. Ya. Oke, kalau begitu Pak, mungkin nanti untuk rundown acaranya kita bisa mendengarkan pemaparan singkat dari PT Malindo. Setelah itu biasanya kami lanjutkan dengan sesi tanya jawab dari panelis dan dari beberapa co-host juga. Kemudian biasanya kami berikan waktu juga untuk teman-teman partisipan untuk bertanya. Setelah itu nanti di akhir ada sesi analisa teknikal Pak untuk pergerakan harga sahamnya. Kurang lebih seperti itu Pak. Mungkin tanpa berlama-lama lagi waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pak Rudi dan tim. Oke, selamat malam semua. Terima kasih sebelumnya untuk Radio Cuan, itu ya Pak Paulus dan Pak Kevin ya. Terima kasih, salam kenal buat semua audiens juga. Saya Rudi Hartono, CFO dari PT Malindo Feedmill Tbk. Saya bersama dengan rekan-rekan saya, which is Pak Erik Budiman, itu konsultan IR kita, dan Pak Herman, ini IR kita juga. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa sharing juga. Mungkin untuk di awal, Pak Erik akan membantu untuk memaparkan sedikit mengenai Malindo. Silakan Pak Erik. Ya, terima kasih Pak Rudi. Pak Kevin, boleh tolong di ini Pak ya, tampilkan screen-nya, presentasinya. Atau dari saya langsung ya? Iya, dari Bapak. Oh, oke. Ya, siap. Oke, sebentar Pak ya. Maaf Pak, sebentar Pak, masih loading sebentar. Ya. Oke. Nggak apa-apa Pak, silakan Pak. Sudah bisa, saya sudah open untuk share screen-nya Pak. Oke, bisa lihat Pak ya? Bisa Pak, silakan ya, Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Kevin. Selamat malam untuk teman-teman di Pasar Cuan. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan untuk PT Malindo Feedmill Tbk untuk menyampaikan paparan Q1 termasuk, tapi yang akan kita fokuskan di sesi ini akan lebih terkait dengan bisnis model dan kira-kira prospek dari PT Malindo Feedmill dan juga industri poultry. Mungkin saya akan mulai dari ini ya, sedikit sekilas terkait perusahaan. Jadi siapa kami? Jadi kami PT Malindo Feedmill ya, dengan stock code MAIN yang sudah listed di Bursa Efek Indonesia. Kita adalah perusahaan poultry yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Dan kita, sebagai emiten, kita memiliki suatu tujuan untuk provide the best quality protein untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Kenapa? Karena manajemen dan owner dari PT Malindo Feedmill ini percaya bahwa poultry adalah suatu sumber protein yang fundamental dan yang memang perlu dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya. Dan mungkin saya mau sampaikan sekilas terkait ini ya, kita punya track record semenjak kita berdiri. Jadi Malindo Feedmill ini adalah
anak usaha dari Leong Hub Group ya, yang merupakan perusahaan induk parent entity kami di Malaysia yang sudah bergerak lebih dari 40 tahun. Dan tapi untuk Malindo Fit Indonesia kita berdiri di tahun 1997 di Jakarta, dan kita dengan beriringnya waktu kita ekspansi ke keluar Jakarta dengan seperti dengan melakukan akuisisi Fitmil di Surabaya, dan kita juga di beberapa tempat lain, dan kita melantai di bursa pada tahun 2006. Dan sampai hari ini kita sudah melakukan beberapa corporate action seperti bond issuance, rights issue, dan sampai hari ini kita menjadi salah satu emiten yang memang cukup dipantau di pasar modal. Dan terkait sekitar beberapa update ya, jadi per tahun 2021 kita sudah establish R&D center untuk melakukan research dan development dari beberapa produk kita, dan kita juga sudah menambah kapasitas pelletizer di Makassar, dan kita juga telah memulai ekspor ke Jepang. Dan selain itu kita juga kita juga invest di digitalisasi. Berikut kami ingin tampilkan beberapa ini lokasi dari operation kami. Jadi seperti yang saudara-saudari bisa lihat, kami terletak di hampir seluruh wilayah Indonesia, walaupun terpusat di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Dan dari sisi kapasitas kita cukup signifikan ya, yang seperti bisa ditampilkan di sini. Dan ini saya ingin tampilkan kita punya 4 segmen usaha, di mana kontribusi paling besar datang dari animal feed sebesar 56%, followed by broiler chicken 25%, chicken breeding 18%, dan processed food di 1%. Oke, dan mungkin ini saya ingin sampaikan lagi. Jadi misi dan visi perusahaan kami, kita ingin menjadi suatu perusahaan one of the leading poultry company yang chosen ya by the market segment, dan kita juga ingin mengoptimalisasi potensi dari shareholder value kami. Dan sekilas saya ingin tampilkan juga profil dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi kami. Jadi kita punya komisaris utama dijabat oleh Mr. Lau Chiang Wang, dan ada beberapa komisaris lain. Dan untuk profil direksi dan komisaris itu kombinasi ya dari shareholder family maupun profesional. Tapi untuk day to day lebih banyak dihandle oleh profesional seperti Bapak Rudi Hartono yang telah hadir dengan kami sebagai grup CFO. Oke, jadi berikut sekilas terkait kita punya shareholding profile. Jadi untuk mayoritas saham 57,3% dikuasai oleh founder family, dan sisa 42,7% dipegang oleh publik yang terbagi atas institusi retail maupun institutional fund managers ya. Oke. Nah, untuk dari sisi market positioning seperti yang bisa dilihat, kami merupakan perusahaan poultry ketiga terbesar di Indonesia setelah Charon Popkan dan Japfa. Dan kita juga tapi on the other hand kita tuh sangat well position ya sebagai produsen poultry, karena kita memiliki lokasi operasi di tempat-tempat yang strategis di seluruh wilayah Indonesia, di hampir seluruh wilayah Indonesia. Nah, jadi mungkin saya ingin bawakan kenapa alasan kami berada di industri poultry ini, karena kami percaya bahwa Indonesia adalah land of opportunity, yang peluangnya itu sangat banyak, dan industri poultry ini akan grow seiring dengan pertumbuhan populasi dan GDP, dan kami juga melihat suatu potensi yang besar ya di sektor downstream poultry, sehingga ada beberapa inisiatif yang telah perusahaan ambil untuk mengcomplete this value chain ya. Oke. Jadi seperti yang bisa dilihat, kami perusahaan poultry yang terintegrasi dari upstream sampai ke downstream. Jadi kalau di upstream, of course kita ada di segmen animal feed production yang merupakan bisnis unit tradisional, dan kita di midstream, dan yang kita punya invensi terbaru ada di processed food dan Sunny Chick ya, yang merupakan gerai ayam goreng yang kita sudah mulai operasikan semenjak November 2021, yang akan saya sampaikan setelah ini. Oke. Untuk performance nanti ini cukup self-explanatory ya, jadi akan saya ini. Jadi saya ingin sampaikan kita punya
bisnis unit terbaru yang bernama Sunnychick ya. Jadi bisnis Sunnychick ini adalah gerai ayam goreng yang telah beroperasi sejak November 2021 ya. Dan kenapa manajemen masuk ke segmen ini? Karena alasan pertama adalah kita ingin mengkomplit kita punya value chain. Sehingga kita bisa lebih dekat ya ke konsumen. Dan on the other hand, kami juga percaya dengan meningkatnya jumlah working population dan middle income, kita percaya bahwa konsumsi ayam akan naik dengan pesat, sehingga kita decide untuk masuk ke segmen ini yang potensinya sangat besar. Dan sampai hari ini Perseroan telah mengoperasikan 18 gerai yang masih terfokus di wilayah Jabodetabek, dan seperti yang bisa dilihat performa keuangan dari segmen ini sangat signifikan ya. Jadi pada saat kita mulai di November 2021 kita punya sales revenue ada di level 54 juta, tapi seperti yang bisa dilihat setelah di bulan April sudah naik hampir 10 kali lipat, sehingga bisa dilihat potensi ke depannya itu sangat signifikan. Jadi ini jadi fokus dari business unit ini adalah kita untuk ini ya, masuk ke high margin business ya, dengan mengoperasikan kita punya gerai ayam goreng. Dan ini beberapa foto dari gerai yang sudah beroperasi ya di Bekasi, dan ada di Kemanggisan juga, dan di Kota Bambu. Dan manajemen berkomitmen sampai akhir tahun ini kita sudah mengoperasikan 80 outlet yang akan difokuskan di daerah Jabodetabek. Dan yang berikut adalah menu dari beberapa makanan yang kami sajikan. Dan memang salah satu keunggulan kompetitif kami selain quality dari produk kami yang sangat baik, dari sisi harga kami sangat kompetitif. Seperti yang saudara-saudari bisa lihat, harga rata-rata kita ada di level di bawah 20.000, sehingga sangat terjangkau untuk masyarakat pada umumnya. Oke. Dan mungkin terakhir saya ingin sampaikan beberapa inisiatif digitalisasi kita. Karena kami percaya bahwa yang namanya proses digitalisasi ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, dan sehingga manajemen komit untuk mengupdate masyarakat melalui social media. Dan salah satu inisiatif yang telah diambil oleh manajemen adalah dengan men-setup Instagram page untuk Malindo Feed Mill, dan dari sini seluruh masyarakat bisa melihat update dari sisi produk maupun inisiatif yang diambil oleh perusahaan. Selain itu juga Perseroan bekerja sama dengan beberapa aplikasi seperti Gojek, Grab dan Grab untuk kita bisa expand our customer reach ya. Karena yang pasti kan yang namanya shopping itu sekarang sudah hampir seluruhnya dilakukan secara online ya. Jadi kita sebagai emiten yang agresif, kita ingin mengcapture di opportunity yang ada di market tersebut ya. Dan ya, untuk produk juga kita juga bekerja sama dengan Shopee ya, untuk terkait pemasaran dari produk-produk kami. Dan sekian presentasi terkait business model dan update Perseroan, dan saya ingin pass back the floor ke Pak Kevin untuk sesi tanya jawab berikutnya. Silakan Pak Kevin. Oke, thank you Pak. Ini kedengeran ya suara saya ya? Ya. Thank you. Wah, menarik sekali nih Pak. Mungkin saat ini saya baru tahu, koreksi ya kalau saya salah ya. Kayaknya baru Malindo aja nih yang benar-benar main downstream-nya nih sampai ke F&B, sampai ke restoran banget nih Pak, sampai creating sendiri gitu ya Pak ya. Nah, oke. Seperti yang tadi saya sampaikan, setelah pemaparan kita akan lakukan sesi tanya jawab dimulai dari sisi host dan panelis terlebih dahulu. Dari sini saya berikan kesempatannya untuk Pak Paulus untuk pertanyaan-pertanyaan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Erik, Pak Rudi, Pak Herman untuk pemaparannya ya. Mungkin saya di sini ada beberapa pertanyaan Pak terkait Malindo. Ya. Itu kan Malindo tuh kan di divisi pakan ternaknya tuh bisa sampai ranking ketiga gitu ya Pak ya. Itu tuh apa sih rahasianya Pak bisa sampai punya market share segitu besar gitu Pak? Oke, langsung jawab nih ya. Terima kasih Pak Paulus. Ya, jadi kita memang integrated poultry ya, dan kita adalah top 3 in Indonesia. Kenapa bisa top 3? Malindo kalau dilihat perjalanannya selama 20 tahun lebih ini, kita bermula dari sangat-sangat kecil, tapi kita
fokus ke growth kita dan ya karena melihat pangsa pasar di Indonesia sendiri sih Pak Paulus. Pangsa pasar di Indonesia itu kita bermula dari cuma tingkat konsumsi ayam itu hanya sekitar 45 kg per kapita per tahun. Kebayang ya, 1 tahun satu orang cuma makan 4-5 kg. Itu rata-ratanya. Nah, kita sekarang sudah di level 11-12. Kalau dibandingin negara tetangga kita kayak Malaysia, mereka udah 50 lebih. Singapura sudah hampir 40 gitu ya, 38-40. Indonesia masih jauh. Nah, jadi melihat potensi ini, Malindo fokus ke sini dan karena kita fokus dan segala macam, akhirnya kita berhasil bertahan di posisi ketiga sampai dengan saat ini untuk integrated poultry. Ya, kualitas kita diakui yang pasti dan kita berkembangnya semua lini, Pak Paulus. Jadi mulai dari breedingnya, broilernya, pakannya. Jadi itu membuat kita bisa besar, gitu ya. Karena kita melayani mereka dari A to Z lah kasarnya gitu ya. Jadi para peternak itu juga akhirnya mengakui kualitas DOC kita, kualitas pakan kita. Bahkan dalam masa COVID seperti ini, ketika banyak company bermasalah, termasuk revenue profit kami, itu kami punya market share naik loh, gitu ya. Itu yang membuktikan bahwa memang penerimaan pasar di kami sangat baik. Begitu Pak Paulus. Terus kalau misalnya terkait pakan ternak kan ada kaitannya dengan komoditas jagung ya Pak ya. Nah, Ya. apakah kenapa Malindo tuh bisa sampai peringkat 3 tuh kenapa Pak? Apakah kualitas jagungnya lebih bagus atau punya lahan untuk tanam jagung sendiri atau punya akses impor jagung atau gimana Pak? Enggak. Jadi setelah beberapa tahun terakhir pemerintah itu melarang impor jagung. Ya, jadi kita semua sekarang memakai jagung lokal dan itu boleh dibilang jagung lokal kualitas semua sama ya. Kenapa dibilang kualitas kita baik? Sebenarnya adalah satu karena kan jadi gini, kayak susu gitu ya. Kita tahu susu itu begitu susu formula gitu ya, banyak jenisnya gitu ya. Isinya main ingredient-nya sama. Gitu kan, sama kayak pakan ternak semuanya pakai jagung juga, which is jagung yang dipakai itu berkisar 50-60%. Tapi komponen-komponen ini tidak persis sama setiap saat. Jadi formulanya nanti ada yang jagungnya untuk batch yang ini, proteinnya, nah ini yang dijaga. Yang benar-benar dijaga sama kita bahwa kualitasnya itu harus memenuhi standar. Karena intinya kalau ayam itu, Pak Paulus, dibesarkan itu mereka peternak cuma mau taunya gini, ketika nanti siap panen, biaya saya berapa sih? Nah, itu diukur yang namanya nanti di indeks prestasi. Wah, IP saya harus sekian nih. Kos saya buat membesarkan harus sekian. Nah, ini yang kami bisa dilihat bahwa, oh, untuk kalau saya pakai Malindo, ternyata kos saya ini termasuk yang paling efisien. Gitu. Jadi, tidak berarti pakan yang murah, terus dia akan pindah ke sana. Yang penting buat dia kos ayamnya nanti paling murah, karena kalau pakan murah belum tentu kualitasnya bagus, ayamnya nggak cepat besar, dan sebaliknya pakan mahal belum tentu juga bagus gitu ya. Nah ini yang bukan karena jagungnya semua sama, kami nggak punya lahan jagung juga, kami belinya semua dari petani jagung, begitu. Jadi kalau kesimpulannya tuh dari komposisi dan racikannya gitu ya Pak ya. Betul, kasarnya kalau masakan tuh ya kokinya beda-beda, rasanya beda-beda gitu ya. Oke, jadi formulanya yang penting ya Pak ya. Betul. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang indeks prestasi ayam dari ini ya, dari Malindo tuh berapa sih Pak kira-kira range-nya? Oh itu kalau indeks prestasi itu tergantung dari banyak faktor ya. Buat petani broiler, buat peternak broiler, indeks prestasi nanti terutama dipengaruhi apakah dia kandangnya close house berarti kandang tertutup, atau open house gitu. Nah nanti seberapa bagus juga mereka bisa memelihara, karena ini kita bicara adalah makhluk hidup. Jadi range-nya cukup besar. Kalau close house itu track record-nya dibilang bagus kalau dia udah 3,5 ke atas, bahkan biasanya sekarang udah naik mungkin 400, itu orang udah happy banget ya. 400 bisa sampai 500 yang sangat jarang terjadi, bahkan bisa mendekati 600. Gitu. Itu udah luar biasa banget. Tapi open house 300 sampai 3,5
Ya, yang the best mungkin bisa sampai mendekati 400. Jadi banyak sekali faktor di sana. Nah, tadi saya bilang pokoknya buat para peternak itu selama harga jualnya lebih tinggi daripada cost-nya, dia udah happy, dia udah senang gitu ya. Nah, yang penting adalah stabilitas dari kualitas pakan dan DOC-nya itu. Oke. Terus terkait ini kan, kalau Melindo itu kan tadi ditekankan tentang integrasi antar divisinya ya, dari upstream ke middle ya gitu ya. Nah, itu tuh gimana Pak sistemnya? Apakah itu peternaknya semua peternak plasma gitu? Terus sistem kerjasamanya gimana Pak? Misalnya atau tinggal beli pakannya, nanti ayamnya dibeli lagi atau beli DOC-nya atau gimana Pak? Kalau Malindo sistemnya memang berbeda ya. Jadi kami itu dari DOC yang kami hasilkan, DOC anak ayam umur sehari, itu sekitar lebih dari 80% kami jual bebas ke para peternak mandiri. Sisanya itu memang masuk ke, kami punya kandang broiler sendiri, ya. Jadi kita bilang internal farm. Nah itu totally memang kami punya sendiri. Nah, sebagian kami juga punya yang tadi dibilang kontrak farmer, ya. Nah, kemitraan ini tentu adalah sesuai dengan perjanjian. Jadi biasanya kalau untuk yang kemitraan itu baru ngambilnya satu set. Ada pakannya, ada DOC-nya, dan yang lainnya. Tapi kalau yang tadi sebagian besar justru produk kami dijual bebas. Ada yang cuma beli DOC-nya doang, ada yang cuma mau pakannya doang, ada yang mau dua-duanya, itu terserah sama sekali oleh para peternak. Mereka putuskan. Cuma memang mayoritas sih biasanya kalau beli demennya satu paket. Ini mereka yang putuskan ya, karena kebebasan ada di mereka. Karena bahkan marketing jalur kami beda loh, yang jual pakan sendiri, yang jual DOC juga sendiri gitu ya. Jadi nggak ada kaitan dan nggak ada keharusan beli pakan harus beli DOC dan sebaliknya. Tapi biasanya peternak yang mau gabung, kenapa? Kalau ada masalah gitu kan, kalau dia pisah, nanti besok yang jualan pakan bilang, oh masalah kamu di DOC kali. Atau sebaliknya yang jualan DOC bilang, oh masalah kamu di pakan. Kan jadi susah ya. Nah biasanya mereka maunya belinya gabungan. Tapi itu hak mereka lah, mereka yang putuskan. Gitu Pak. Oke. Pak, kalau misalnya peternakan pedaging itu kan yang penting kan dari pemeliharaan ayamnya ya Pak ya. Ya. Nah, kalau DOC itu gimana Pak? Pengukuran bahwa ini DOC-nya lebih bagus dari ini tuh gimana Pak tolak ukurnya Pak? DOC kalau DOC-nya sendiri biasanya dia nanti dari gram lah ya. Tapi umumnya sih DOC tinggal di orang percaya kualitas lah ya. Karena ini kan orang nggak baru beternak ya. Jadi kalau Malindo udah terkenal DOC-nya one of the best gitu ya, di satu yang terbaik di market. Nanti kelihatannya tadi Pak Paulus, kalau orang beternak broiler ada DOC, ada pakan. Nah, kalau dua-duanya dikombin, hasilnya nanti bagus, ayamnya nggak banyak mati, pertumbuhannya FCR namanya, feed conversion ratio-nya bagus, jadi IP-nya terakhir bagus, mereka happy gitu. Jadi ini proses yang jadi satu kesatuan. Kalau DOC-nya bermasalah, nanti DOC-nya banyak mati, gitu kan? Atau pertumbuhannya nggak bagus, misalnya, wah udah 35 hari kok dia belum nyampe 1,8 kilo nih, baru 1 kilo, wah itu udah pasti masalah nih, gitu. Baik di pakan maupun DOC. Nah, kalau untuk kemitraan sendiri Pak, itu tuh kan ada inti plasma tuh sapronak ya, jadi ada fasilitas yang disediakan Malindo seperti itu kan. Terus biasanya kan kendalanya juga di biaya tuh para farmer itu Pak. Nah itu gimana Pak solusinya Pak? Jadi untuk para farmer itu yang tadi kan ada pakan, kalau satu paketnya ada pakan, ada ada DOC dan ada sapronak. Sapronak itu cuma kayak medisin dan segala macam. Nah, biasanya yang masuk ke dalam peternak kontrak farmer di kita, mereka itu udah punya kandang sendiri. Yang kami berikan ya tadi, kami memberikan pakan, DOC, dan sapronaknya sebagai support ke mereka. Gitu ya. Jadi memang mereka belum memberikan uang, jadi secara kredit lah kami membantu para peternak ini ya, karena memang kan visinya dari pemerintah kami harus bisa
juga menggerakkan budidaya dari masyarakat dan menunjang mereka. Jadi ini salah satu partisipasi kami. Ya sudah, ini para peternak kita bantu loh, kalau mereka kurang modal minimal kami bisa memberikan pakan, DOC di depan gitu ya, tanpa mereka membayar di muka. Nah, yang seperti ini support kami kepada mereka. Nah, mereka nanti memelihara dan kami juga masih memberikan support atas bagaimana sih cara memelihara yang baik. Kalau misalnya ada masalah, orang kami akan langsung turun ke lapangan. Dalam waktu 2 kali 24 jam pasti sudah dari sejak, oh Pak, saya ada ini nih problem. Nah, batas waktu yang kami berikan ke tim kami 2 kali 24 jam sudah harus ada orang yang ke sana untuk menservis. Nah, dengan semua paket ini, itu yang membuat kami sangat dikenal di para peternak. Oke, berarti servisnya juga dari Mylindo bagus sekali gitu ya Pak ya? Ya, harus itu. Para peternak tuh mau join sama Mylindo, selain dari produk pakan ternaknya yang bagus sama DOC-nya kualitas bagus, ada layanan servis yang memadai gitu ya Pak ya? Kurang lebih Ya, ya? harus. Oke. Terus itu kan kalau misalnya udah jadi ayam itu kan Pak dijual Pak. Dijualnya kemana Pak? Ada customer besar atau apa yang kontak dengan Mylindo atau gimana Pak? Kayak McD Nah, misalnya atau KFC kalau atau ayam pedaging buat kami sih sebagian besar memang masih dijual ke para penangkap ya. Nah, kami memang punya semacam rumah potong lah ya kita bilang ya. Jadi sebagian kecil produk kami masukkan ke rumah potong, terus kami masukkan ke produk kami, kan kami punya perusahaan, anak perusahaan itu PT Mylindo Food Delight. Kami menghasilkan Sunny Gold, produk-produk frozen food ya, Sunny Gold, Ciki Wiki, Sobat, gitu, sosis nugget lah. Nah, sekarang yang baru ini kami bahkan juga punya fried chicken store. Nah, fried chicken store ini tambahan nih, jadi akhirnya lebih banyak lagi ayam yang bisa kami proses dan kami jual langsung kepada para masyarakat. Tapi tetap sebagian besar itu masih kami jual ke para penangkap. berarti nggak ada kontrak sama ini ya kayak restoran ayam yang besar gitu kayak McDonald Belum, gitu karena ada. rumah potong kami kan sementara ini kami ada masih sewa, rumah potong kami baru akan jadi dalam beberapa bulan ke depan. Nah, mungkin ke depannya nanti juga bisa. Oke. Kalau kedepannya memang mau menargetkan untuk masuk ke pemain besar gitu Pak, apa nggak terganggu Pak dengan adanya Sunny Chicken itu Pak yang restoran Pak? Jadi kan kayak Nah, bersaing gitu. pasarnya beda ya. Karena kan kalau Ya. sanici kami kan lebih, tadi Pak Erik bilang harganya sangat kompetitif karena kami lebih memberikan layanan kepada para masyarakat di kelas bawah dan menengah. Kenapa? Harganya aja beda jauh loh. Harga ayam kami cuma 11-12 ribu. Harga kompetitor udah 20 ribuan ya. Mungkin malah yang premium bisa jauh di atas itu gitu ya. Kenapa sih kami sanggup memberikan harga yang jauh-jauh lebih baik dibandingin mereka? Satu, kami nggak bayar franchise. Kedua, ayamnya dari kami sendiri. Jadi ya modalnya terkontrol ya, costnya sangat terkontrol gitu kan. Ya kalau mungkin teman-teman bisa suka lihat kan tuh ya, kalau biasa dulu gerobak isinya jualan tahu goreng gitu ya, tempe goreng. Tapi kan sekarang mulai banyak tuh yang jualan ayam. Nah, kadang-kadang kan kita nggak yakin nih kualitas mereka. Nah, Mylindo datang membawa, oh harga kita mirip dengan mereka, tetapi kualitasnya jelas terjamin karena kami kan TBK dan bahkan rumah potong kami itu sudah disertifikasi juga ya, yang pasti kualitasnya semua kualitas ekspor gitu. Kalau Sunny Chicken sendiri tuh sekarang udah berapa cabang Pak? 30. Totalnya kami semua ada 30 cabang. 30 itu dari pihak perseroan membuat Semuanya perseroan, belum ada franchise. Oh, belum ada franchise berarti Ya, semuanya 30 itu perseroan. baru kami buka sejak kami baru mulai dari November. Jadi memang seperti Pak Erik bilang targetnya sampai akhir tahun ini 80 sampai 100 stok. Kalau boleh tahu Pak, berapa itu capexnya Pak untuk satu outletnya Pak? Kecil ya, tergantung outletnya. Kami punya 3 macam outlet. Outlet pertama itu yang express store. Express store itu jadi benar-benar cuma take away. Terus yang kedua bisa orang ada dine-in tapi sangat limited. Baru yang ketiga kami sebut namanya mother store, itu cukup besar, mungkin bisa sampai 20-an orang ya. Nah itu beda-beda banget.
range untuk capex-nya itu dari 150 juta sampai dengan 500 juta, nggak besar. Dan itu tempatnya semua sewa. 150 juta sampai 500 juta ya. Ya, tergantung tipenya. Jadi sama sekali nggak besar. Tapi kan Ya minimal buat size kamu lah ya, itu small yes. investment ya. Nah, tapi kan terkait restoran itu kan ada OPEX juga Pak yang harus dikeluarkan ya, misalnya kayak Betul. sewa, terus juga gaji pegawai ya Pak ya, terus Ya, ada betul. shift-shiftnya ya Pak ya. Nah, itu Ya. kira-kira gimana tuh Pak? Bisa bantu dijelaskan nggak Pak? Oh iya, jadi yang tadi saya bilang biaya itu adalah termasuk biaya sewa rukonya atau tokonya, terus biaya renovasi, biaya beli semua equipment yang dibutuhkan gitu ya. Itu udah full tuh. Nah, tapi untuk yang tadi kamu bilang OPEX-nya, untuk yang operasionalnya tentu beda lagi. Biaya gaji pegawai gitu ya. Terus kemudian misalnya biaya listrik gitu. Nah, itu semua berbeda. Tapi kalau equipment-nya sudah masuk ke yang awal, CAPEX awal. Nah, memang operasional ini tentu juga dibilang besar ya nggak besar, tergantung. Pokoknya toko itu selama dia bisa jualan laku, udah pasti untung lah. Karena marginnya sangat lumayan sih di toko-toko ini ya, karena kami yang punya mau barangnya jadi gampang ya. Iya. Terus gini Pak, kalau ayam gitu kan mungkin satu hari tuh bisa selalu habis atau kan suka ada sisa juga Pak? Itu gimana Pak? Ini, jadi ayamnya adalah kan setelah dipotong kan langsung di-frozen kan, gitu ya. Semua sama nih ya, jadi nggak ada ayam kecuali kita di warung kali ya. Tapi kalau semua yang fried chicken yang modern itu pasti menggunakan frozen. Ya, jadi ayam dipotong, di-frozen kan, yang dipakai adalah yang frozen. Frozen kemudian ketika dibutuhkan dia digoreng. Nah, kami punya kebijakan, pokoknya ayam itu kalau nggak habis ya harus di-destroy. Tapi biasanya kami kontrol menjelang masa penutupan toko ya tentu ayam yang digoreng sudah sangat sedikit sehingga tentu kami harus kontrol juga nih waste kami. Tapi memang sama sekali nggak boleh kalau udah digoreng terus nggak habis terus buat besok itu nggak boleh banget gitu ya. Nggak boleh banget ya pokoknya karena itu kan kita harus jaga kualitas ya walaupun memang kami ya lebih mengarah ke arah low income atau middle income tapi peranan kami semua sama, kami menjaga kualitas. Gitu. Nah, kalau misalnya Sani Cik ini itu gimana Pak? Nanti kan masih perlu marketingnya gitu kan Pak. Kalau dari online aja, Gojek aja kan aja udah dipotong lagi margin kita 20% ya Pak kalau nggak salah ya Pak ya. Ya, kalau dari biasa yang online gitu kan mereka cas 20-30%, tapi biaya itu kan selalu pasti diberikan ke customer. Jadi harga jual di online semua sama restoran. Harga jual di online dengan kita datang ke restorannya pasti beda 20% ini. Jadi kalau kamu misalnya di restoran harga 10.000, pasti ketika di online ini jadi 10.000 jadi 12.000 gitu. Atau lebih jadi 13.000. Rencana Basically tuh kita semua yang nanggung. nanti rencananya tuh akan diproyeksikan kontribusinya ke perseroan berapa persen Pak ini Sanicik Pak? Oh tergantung, kalau baru awal-awal mah kecil banget ya. Kan Malindonya tadi saya bilang capex-nya aja nggak ada artinya buat kita gitu ya. 100 store aja insignifikan banget lah buat Malindo gitu ya, size-nya Malindo. Maka omsetnya pun masih sangat kecil, bahkan mungkin 5 tahun ke depan juga omsetnya mungkin baru mencapai 5-10% kali ya, atau bahkan bisa kurang. Tergantung seberapa cepat store ini bisa berkembang. Nah, kembali lagi, kenapa sih kami menganggap penting store-store ini? Karena kebayang nih, sekarang masalah mungkin tadi ada yang bertanya tuh kan, kendala kenapa sih perusahaan bertumbuh setiap tahun tapi marginnya nggak stabil. Nah, kendala di perusahaan poultry itu adalah demand di Indonesia itu nggak stabil. Ya, permintaan di Indonesia itu sangat tidak stabil. Kalau mau menjelang Lebaran masa puasa, semua demand naik tinggi, maka harga ayam naik, harga apapun naik gitu ya. Begitu habis Lebaran jatuh semua. Kenapa? Orang Indonesia itu sebagian besar kalau kita baca statistik yang dikeluarkan oleh pemerintah, low income people kita masih sangat banyak. Ya. Bottom middle income kita juga masih sangat besar. Nah, ini yang berbeda banget. Karena kenapa? Orang-orang kita tuh sangat mengharapkan upah-upah harian, penghasilan harian. Begitu COVID kemarin,
tiba-tiba penghasilan hariannya hilang atau terpotong sangat besar. Langsung kita punya tingkat konsumsi turun banyak. Ini data pemerintah ya. Dari 11 sampai 12 turun sampai 7 sampai 8. Hilang kurang lebih 40%. Impact-nya apa? Ya impact-nya tadi. Harganya jatuh gitu kan. Karena kan ayam itu kan, kita beli ayam itu, anak ayamnya dari luar negeri loh. Semuanya yang ada di seluruh dunia itu belinya dari Amerika. Gitu ya. Karena yang punya bibitnya bagus di mereka. Nah, jadi kita mesti beli tuh dari mereka. Namanya GPS, Grandparent Stock. Gitu ya. Kita mesti beli dari mereka. Kamu kebayang, satu ekor anak ayam aja itu nilainya sudah 600 ribuan. Dengan semua biaya impor gitu ya. Nah, tapi bibitnya bagus. Nah, nanti keturunannya bisa kita besarkan. Nah, yang seperti ini semua itu memang membuat kita marginnya itu supply-nya udah tetap, ayamnya bertelur tiap hari, ya segitu lagi. Tapi demand-nya turun naik, makanya marginnya seringkali berpengaruh. Gitu. Berarti create demand ya Pak ya, berarti demand management lah intinya gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana kita pintar sendiri untuk mencari market share kita. Contoh di masa COVID tadi saya bilang, wah berarti market share nasional turun karena tingkat konsumsinya aja turun. Benar, ya pemerintah bahkan melakukan national culling, gitu ya. Nah, tapi Malindo kok naik market share pakannya, gitu ya. Volume pakan kita naik terus selama 2 tahun terakhir. Ya itu artinya strategi Malindo berhasil, kualitas kita diakui sehingga kami berhasil menjual lebih banyak. Padahal total populasi turun, gitu ya. Berarti kami masih melakukan hal yang sangat jauh lebih baik. Untuk FNB ini kan baru ya Melindo ya Pak ya, atau udah punya pengalaman? Baru mulai November ini, tapi di grup kami kan ada majority shareholder kami itu punya grup ya. Kita berasal dari majority-nya, foundernya itu berasal dari Malaysia. Di Malaysia kami terbesar untuk poultry-nya juga, Leong Hub namanya. Nah, kami punya di Malaysia, di Indonesia, di Vietnam, di Singapura, di Filipina. Nah, kami punya pengalaman sudah di Malaysia. Di sana sudah hampir 200 store. Sama jualan ayam juga, cuma ayamnya beda. Kalau kita jualan ayam potong, racikan yang udah dalam pieces, mereka jualannya ayam utuh atau minimal setengah. Nah, walaupun ada paket nasinya ya, itu jualannya kayak gitu. Karena di sana pasarnya sanggup menerima itu. Kalau kita jarang ya orang jualan ayam utuh yang setelah diolah gitu. Ini kalau misalnya Pak Sanicik berhasil gitu ya Pak ya, berkembang pesat gitu ya, dengan counternya makin banyak, terus semakin populer, itu kira-kira bisa menaikkan margin sampai berapa Pak? Ini sebenarnya confidential, tapi nggak apa. Jadi saya mau sharing sebenarnya margin Sanicik ini luar biasa tinggi ya. Saya bicara cuma raw material cost ya. Ayamnya sendiri dengan tambah biaya bumbunya dan segala macam, itu marginnya itu berkisar 20% ke atas. GP margin ya, gross profit margin. Tentu itu belum masuk biaya pegawai dan segala macam. Jadi kami hanya perlu jualan lebih banyak per toko. Jadi profitnya itu udah gede banget. Sebagai gambaran, margin GP margin ya, kita bicara gross profit margin juga sama. Gross profit margin untuk pakan sebelum di pemerintah melarang impor jagung itu ada di kisaran 17-21%. Ketika pemerintah larang impor jagung, marginnya drop ke 12-15%. Gara-gara COVID kemarin, margin kita drop lagi ke 5-8%. Karena harga raw material naik terus nih, naiknya gila-gilaan banyak ya. Apalagi gara-gara ada perang. Nah, kamu bisa bandingkan dengan gross profit Sanicik yang 20% ke atas, gitu ya, bedanya jauh banget. Oke, terus saya pernah baca ya Pak, lagi ada ada plan yang di Sumatera itu gimana Pak? Udah berjalan atau belum Pak? Di Lampung, jadi kita Di rencana mau bangun pabrik pakan di Lampung. Nah, tapi karena melihat adanya COVID dan permintaan yang memang masyarakat masih melemah, kondisi ekonomi yang kurang, kami memutuskan untuk mendelay. Dan ini udah yang beberapa kali kami mendelay. Karena Malindo tuh memang terkenal prudent ya. Jadi yang baru kami bangun adalah tahap 1, which is kami baru bangun dryer untuk proses jagung
dan silonya. Gitu, itu udah jadi. Karena di Lampung banyak petani jagung, jadi kami bisa ambil jagung di sana dengan kondisi lebih baik ya. Maksudnya cost-nya lebih murah lah. Nah, tapi tahap 2-nya sekarang sih sampai saat ini masih diputuskan, nanti akan ditinjau kembali di tahun depan. Pertanyaan terakhir saya nih ya Pak, karena udah banyak pertanyaan dari teman-teman juga yang lain ya Pak. Tadi terkait dengan R&D dan juga digitalisasi. Seperti apa sih R&D yang mau digarap dan digitalisasi yang akan dibikin gitu dari Malindo? Kalau dari R&D, kami punya R&D farm sendiri. Jadi R&D di situ nanti kami semua ada di sana. Jadi untuk mentes pakan kami, mentes kualitas DOC kami, bagaimana broiler, bahkan kami punya pakan anjing, punya pakan kucing, semua dites di sana. Punya pakan kucing, pakan kelinci juga ada. Kelinci, pernah lihat kelinci 8 kilo? Nah, di farm kami ada itu. Di tes farm kami ya, R&D farm kami. Jadi di sana akan dites bagaimana, karena ini, kita nggak berpikir bahwa kalau kamu masak kue, umumnya itu komposisi tadi kamu bilang formula, semua akan sama. Oh, terigunya sekian gram gitu ya, gulanya sekian gram, semua akan sama. Tapi kalau pakan beda. Yang dilihat itu adalah komposisi protein dan di dalamnya lemaknya lah apa dan segala macam. Jadi bahkan jagung yang kita bilang sama-sama jagung itu kualitasnya bisa beda-beda. Sama-sama SBM itu kualitasnya beda. Apalagi SBM-nya beda area, SBM Argentina sama SBM Brasil beda banget kualitasnya. Nah, formulanya itu bergerak terus. Ya, ini sebagai contoh aja bahwa semuanya ini moving. Gitu, dan kami harus terus memperhatikan seperti ini gitu. Terus itu ya R&D kami, makanya kami butuh benar-benar untuk memfokuskan dan melihat memberikan kualitas yang selalu terbaik. Nah, kalau tadi bicara digitalisasi ya tadi selain dari proses internal kami sekarang sudah menggunakan ERP system gitu ya, ini untuk back office. Tapi sekarang kami juga ketika melakukan penjualan itu semua sudah masuk ke pembayaran melalui digital, kami encourage customer untuk bayar melalui digital. Terus kami juga ada di media-media untuk promosi di media maupun penjualan melalui penjualan online gitu. Nah, arahnya nanti mudah-mudahan ini bisa berkembang terus karena Indonesia makin cepat ya penjualan secara online. Begitu. Oke, terima kasih Pak atas tanggapannya. Oke, thank you Kopal, Pak Paulus atas pertanyaan-pertanyaannya serta pemaparannya dari Pak Rudi dan tim. Pak, mohon izin, ini juga ada beberapa pertanyaan, mungkin kita nggak bisa jawab semua, atau kalau ada waktu kita jawab semua, Pak. Ya kan? Silakan. Oke, tapi dari saya dulu Pak, colongan Pak. Dari tadi mau Ya, nanya. silakan. Oke, saya cuma ada 2 pertanyaan simpel Pak. Mungkin saya langsung tanyakan aja dua-duanya. Yang pertama, untuk Sanicik itu apakah memang nanti akan hanya ingin dikelola keseluruhan oleh Malindo atau akan ada opsi franchise ke depannya? Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, tadi kan Bapak sempat mention kalau Leongham ini kan menjadi yang pertama nomor 1 di Malaysia ya Pak ya. Nah, seperti yang kita tahu sekarang ada krisis ayam yang sempat heboh di Singapura Pak. Nah, apakah ini bakal memiliki impact ke Malindo yang di Indonesia atau memang fokusnya hanya Leongham yang ada di Malaysia? Serta, soalnya kalau saya nggak salah ingat Pak, Malindo itu sempat udah mulai ngajuin ekspor ke Singapura, kalau saya nggak salah baca ya Pak waktu itu di berita. Itu 2 pertanyaan colongan dari saya dulu Pak, silakan Pak. Oke, kalau Sanicik sampai saat ini memang kami masih sendiri, tapi ke depan kami tidak menutup kemungkinan untuk adanya franchise. Kenapa kami belum memulai franchise sekarang? Karena nggak fair buat pada franchisee-nya nanti. Karena kan brand kami belum banyak di lapangan. Kami inginnya nanti membawa kegembiraan juga buat semua gitu ya. Jadi, oh ini udah besar, tentu orang akan lebih tertarik. Itu sih reason-nya. Jadi franchise itu akan sangat terbuka nanti ke depannya. Kedua, kalau tadi bicara Malaysia, krisis ayam di sana. Nah, krisis ayam di sana itu unik. Gara-gara COVID, semua orang melihat demand turun. Jadi para pelaku industri itu juga menurunkan mereka punya populasi ayam. Nah, kemudian ketika pemerintah di sana membuka lebar-lebar seperti di kita, udah bebas nih mau makan segala macam, mall udah nggak ditutup.
tiba-tiba melonjak drastis karena subsidinya juga gila-gilaan dari pemerintah sana. Jadilah demand-nya tinggi banget. Nah, mereka itu saya cuma nanya, kayaknya kita nggak jauh-jauh banget deh. Kenapa sih kamu bisa langsung tiba-tiba demand-nya melonjak luar biasa drastis? Kita bicara demand apapun ya, termasuk demand atas ayam ini. Ya, karena subsidi dari pemerintah besar dan kita cuma punya 30 jutaan penduduk. Kalau kamu kan 250 juta, belum lagi memang Malaysia punya apa pendapatan per kapitanya kan jauh lebih tinggi daripada kita. Jadi buat kami mudah, buat kamu sangat sulit. Kenyataannya begitu kita COVID, pemerintah buka, konsumsi ayamnya nggak naik banyak, gitu ya. Naik, tapi nggak naik secepat itu. Nah, ini membedakan kita dengan mereka. Nah, untuk mengatasi krisis itu, mereka men-stop sementara ekspor ayam ke Singapura, gitu ya. Nah, ada rencana Singapura mau ambil ayam dari kita. Nah, ini yang makanya kemarin datang orang dari Singapura untuk mereview. Cuma memang di Malindo karena kami RPA-nya baru akan jadi bulan 1-2 bulan mendatang, jadi kami nanti nyusul lah, mudah-mudahan masih bisa gitu ya. Tapi sementara sih teman-teman yang lain mereka sudah mencoba memproses. Tapi sebenarnya terlepas dari kami bisa ekspor apa enggak, kalau memang ada yang berhasil ekspor itu akan membantu pasar Indonesia. Karena kita tahu tadi kita bilang populasi ayam di kita itu stabil supply-nya, tapi demand-nya masih tertekan. Nah, kalau supply-nya bisa sebagian disalurkan keluar, tentu siapapun yang menyalurkan, pasar lokalnya akan lebih tidak jenuh. Dan itu akan membawa kebaikan buat semua. Itu, ya. Menarik Pak. Jadi ini bahkan sampai ke teman-teman juga bakal membawa impact positif ya Pak ya, nggak cuma ke Malindo ya Pak artinya Pak. Oke, kalau gitu Pak kita lanjut ke pertanyaan dari para peserta ya Pak. Pertanyaan pertama ini tadi sebenarnya udah dijawab langsung sama Pak Rudi. Saya lanjut ke pertanyaan kedua Pak. Ini kayaknya juga udah dijawab nih. Ya, mirip. Jadi mungkin kalau saya mirip. boleh tambahkan sedikit, buat teman yang kedua itu memang karena beda-beda faktornya. Kalau lagi sebelum COVID, pakan itu memberikan margin yang sangat signifikan buat Malindo khususnya karena revenue kita 60% lebih dari pakan. Jadi dengan margin dia yang 12-15% itu signifikan buat kita. Nah, setelah COVID, memang pakan tertekan gitu ya. Bukan wrongly priced ya. Tertekan under pressure gitu kan. Jadi memang sekarang kemarin sempat bergeser ke arah DOC dan broiler yang memberikan kontribusi. Simpelnya buat Malindo, karena kita integrated, ujung-ujungnya bagian manapun, segmen manapun yang berhasil memberikan keuntungan lebih baik, buat kami ada semua gitu. Baik Pak, lanjut untuk pertanyaan ketiga. Daging sapi mengalami penurunan harga akibat kecemasan penyakit PMK dalam masyarakat. Dan demand sapi turun dan tingginya nilai inflasi. Saya berhipotesis banyak demand daging sapi yang berpindah ke daging ayam, Pak. Dengan kata lain, adanya shifting preferensi daging dari kelompok ekonomi menengah menjadi rutin makan daging ayam. Sejauh ini, apakah fakta ini benar dialami, Pak? Di mana pendapatan dari ayam pedaging meningkat akibat peningkatan harga dan demand? Silakan, Pak. Ya, tadi seperti saya bilang, sebenarnya yang lebih banyak berpengaruh itu kalau terhadap demand untuk ayam adalah teman-teman di low income. Ya, karena mereka secara jumlah jauh lebih besar. Sementara buat tadi yang teman-teman di middle income, walaupun mereka memang konsumsi daging sapi, terus kemudian mengurangi, mereka udah banyak konsumsi ayamnya gitu ya. Kadang-kadang kecuali mereka lagi makan steak gitu ya, biasanya ada sapi ada ayam juga gitu ya. Jadi ketika sapinya berkurang, ayamnya naik sih, tapi jadi nggak kelihatan karena satu jumlah middle income yang banyak konsumsi sapinya juga nggak banyak di compare keseluruhan jumlah. Nah, yang kedua tadi mereka udah konsumsi ayam. Nah, kalau ada ayam, ada sapi, dia makan dua-dua. Tapi ketika sapinya nggak ada, nggak berarti ayamnya jadi 2-3 kali lipat gitu ya. Biasanya sih begitu. Ya, tapi membantu, ya, tetapi tidak kelihatan lah. Langsung signifikan ya Pak ya terhadap revenue ya Pak ya berarti ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Permintaan dari sektor HoReCa di selama 2022 ini bagaimana Pak dibandingkan 2021? Kemudian mungkin dapat dijelaskan secara kaitannya dengan perekonomian di tahun ini gitu Pak. Nah, ini pertanyaan bagus, thank you ya.
Jadi memang karena kita melihat sudah mulai pemerintah tuh ketika mulai mengendorkan PPKM, itu yang paling kelihatan memang Horeca ya. Jadi Horeca yang tadinya sangat nggak ada pesanan, nah itu mulai meningkat drastis ya. Belum balik ke posisi sebelum COVID, tetapi itu sudah menunjukkan peningkatan yang sangat baik gitu. Dan itu kita bisa melihat lah ya, walaupun belum semua restoran pulih, tapi lucunya ada restoran yang jauh lebih rame dibandingin sebelum COVID bahkan ya. Ya itu unik lah, unik di Indonesia gitu ya. Nah ini sangat membantu walaupun kembali lagi buat kami di Poultry memang ini membantu banget, tetapi secara total itu masih tetap lebih rendah dibandingin masa sebelum COVID. Kenapa? Sekali lagi low income people kita belum balik income-nya. Itu aja sih. Dan jumlah mereka jauh lebih besar dibandingin teman-teman yang udah biasa sekarang tiba-tiba balik lagi ke mall gitu ya. Mungkin karena ini juga kali ya, minyak goreng mahal kali ya Pak. Jadi mereka shifting behavior buat makan ayam goreng juga kali ya Pak ya. Ya sebenarnya agak lucu di Indonesia. Di Indonesia itu dulu yang paling utama pengeluaran adalah di rokok. Ya. Jadi pengeluaran di rokok itu bisa sampai 60 kali lipat sampai 100 kali lipat untuk pengeluaran daging atau telur. Ya, zaman dulu. Nah, sekarang jadi ada dua yang wajib orang Indonesia keluarin. Rokok dan pulsa. Ya, jadi masih sedih nih di kita nih. Beda banget sama di luar-luar ya. Di kita tuh masih sedih banget. Jadi teman-teman tuh terutama yang ini ya, mereka saking udah kebiasaan semua pakai gadget ya. Jadi mereka lebih rela mereka kurangi makan daging ataupun telur daripada mereka harus nggak bisa punya rokok atau pulsa. Itu salah satu sebabnya kita masih belum secepat ini pulih. Ya, tapi kita akan ke sana lah pelan-pelan nanti mudah-mudahan income mereka terus naik lah ya. Kita berharap itu. Oke. Ini saya saring sedikit ya, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaannya. Oke Pak, secara bisnis sebenarnya lini bisnis mana Pak yang paling menguntungkan secara margin? Mungkin tadi udah dijawab paling besar saat ini ya Pak, Sanicik ya Pak ya? Ya, yang kelihatan saat ini Sanicik. Nah, Pakan lagi turun, tapi kemarin Pakan salah satu yang paling besar. Nah, di periode tahun lalu DOC yang paling bagus karena DOC pemerintah makan nasional paling, jadi harga DOC bagus banget. Nah, juga broiler juga lumayan. Gitu. Jadi kalau di poultry nggak ada yang segmen paling untung selama 10 tahun, nggak ada. Pasti dia akan berubah-berubah terus gitu. Tergantung situasi saat itu. Oke, cenderung berubah ya Pak ya artinya ya Pak ya. Mungkin yang nanti stabil adalah Sanicik ini. Kita berharap juga nih Pak. Iya. Gading Serpong kayaknya belum ada Pak. Gading Serpong. Siap, terima masukan tuh. Nanti dicatat kan. Gading Serpong nanti kita coba cari Pak. Numpang follow up question bentar ya. Itu kapan Pak waktunya misalnya pakannya yang bagus atau kapan pas DOC-nya yang bagus tuh saat-saat gimana Pak? Kan itu Nah, tadi saya cerita kalau pakan itu sebelum jagung dilarang import, pakan itu GP marginnya adalah 17-21%. Ketika jagung di-ban, kita punya margin di 12-15%. Gara-gara COVID, raw material semua naik, dan kalau kami naikkan harga pakan setinggi kenaikan harga cost, pelanggan kami itu kan peternak kecil ya, bisa mati semua nanti, langsung tutup semua. Jadi mau nggak mau kami yang nanggung kerugian, gitu ya. Maka akibatnya margin kami turun ke 5-8%. Gitu. Jadi tergantung situasi nih. Ya, situasinya apa? Oh, harga raw material lagi tinggi, naik cepat banget, maka harga pakan akan margin pakan tertekan. DOC itu akan bisa bagus kalau misalnya harga DOC-nya bagus. Nah, kebetulan harga DOC bagus di 2021 dan awal 2022. Maka DOC-nya terbang. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Broiler juga sama, kalau harga broiler lagi tinggi ya berarti lagi bagus. Kalau harga DOC sama boiler tuh dipengaruhinya apa Pak? Demand tadi. Contohnya karena Indonesia kan tadi supply-nya selalu konstan gitu ya. Nah, problemnya permintaan masyarakatnya naik turun gitu. Nah, kita punya dua masa yang paling berpengaruh buat industri poultry. Satu adalah masa pada saat Lebaran, setelah Lebaran. Itu tekanan besar buat industri. Kedua adalah bulan Suro. Nah, bulan Suro juga nggak ada pesta dan segala macam. Nah, 60%, 70%
perekonomian Indonesia terpusat di Jawa. Walaupun bulan suruh hanya untuk kebanyakan penduduk Jawa, tapi pengaruhnya jadi signifikan nih, gitu. Ya, termasuk nanti ada pada saat habis year end. Jadi kalau pada saat akhir tahun orang pada pergi, justru konsumsi ayamnya itu jadi berkurang, mereka nggak pada masak, akan pergi keluar, ya restorannya begitu-gitu aja. Nah, habis itu malah nggak punya duit. Atau pada saat masa anak sekolah, mau masuk sekolah, itu juga ada mengalami penurunan. Selebihnya kurang lebih stabil. Oke, thank you, Pak. Ya. Oke, Pak. Ini tadi sebenarnya ini jadi pengen follow up question juga, Pak. Tadi ada teman juga yang sempat mau follow up question tentang low income kan ini belum balik ya, Pak ya. Nah, kalau posisi low income ini belum balik, revenue di 2021 itu sebenarnya didorong oleh apa ya, Pak ya? Kan Naik gitu ya, naiknya banyak gitu ya. Iya, gitu Pak. Ini Ya. yang dorong siapa ya, Pak ya? Maaf. Ya, jadi tadi yang saya bilang secara populasi nasional memang turun, tapi volume kami naik loh. Volume pakan kami naik, karena artinya pangsa pasar kami naik. Nah, salah satu yang didorong lagi adalah selain kuantiti kami naik, harganya naik. Jadi harga DOC naik, harga pakan naik. Kenapa sih harga pakan naik? Ya karena cost-nya naik. Jadi kami mau nggak mau naikkan, walaupun tidak bisa naikkan setinggi kenaikan cost, tapi ya mau nggak mau harga pakan harus naik. Harga DOC naik karena ada national culling, karena demand-nya juga lumayan, ya artinya itu membuat hal yang menjadi lebih baik di market lah ya. Nah, kami follow government policy, ya akhirnya semua terjadi. Itu salah satu contohnya. Kenapa akhirnya kami punya revenue malah naik. Pak, kalau ngelihat nih Pak, mungkin kan banyak yang mengatakan bahwa di tahun 2002 ini ekonomi, bahkan kita bisa lihat Sri Lanka udah bangkrut ya Pak ya. Kemudian mungkin Turki bisa dikatakan diramalkan akan bangkrut karena inflasi aja udah di atas 70% gitu Pak. Nah, kita melihat di Indonesia sendiri ini kayaknya kalau dilihat dari sisi market sudah mulai was-was Pak, apalagi dengan kenaikan harga komoditas minyak dan yang lain-lain. Apakah di 2022 ke depan hingga sampai 2023 sebenarnya buat poultry sendiri outlook-nya seperti apa Pak dengan melihat adanya sedikit tekanan-tekanan dari makroekonomi ini Pak? Mungkin yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya begini ya. Kalau ini kan udah, saya bukan ahli ekonomis ya, tapi kalau yang saya dapat justru agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena yang kita perlu khawatirkan memang efek dari perang ini sendiri. Kalau perang ini tidak terus-terusan berlanjut dalam jangka panjang dan tidak menambah luas gitu ya, tidak bertambah luas, maka efeknya terkonten. Seperti kami juga importnya nggak dari daerah-daerah konflik. Kami bisa ambil dari Amerika dan walaupun harga naik, tetapi itu masih bisa didapat, gitu ya. Nah, kalau kamu bilang tadi misalnya beberapa negara inflasi sampai 7%, jangan lupa Indonesia inflasinya masih 4% lebih loh. Nah, itu sebabnya ketika Amerika itu naikkan suku bunga, yang sudah sangat 2 kali dia naik dan besar ya naiknya, biasanya sejarah kita, kalau Amerika naikkan suku bunga, kita ikut naik, bahkan bisa sampai 2 kali lipat dari kenaikan mereka. Sampai sekarang pemerintah berhasil loh menjaga suku bunga tidak naik sama sekali. Itu effort yang luar biasa banget dari pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi kita ada di jalur yang cepat terus gitu ya. Karena kalau interest naik, bunga naik, automatically pertumbuhan melambat. Nah, ini luar biasa memang effort dari pemerintah. Nah, menurut kami sih kalau melihat situasi ini, kecuali yang tadi ya perang memburuk, harusnya perekonomian Indonesia akan terus meningkat malah. Kondisinya akan mulai stabil. Oke Pak, kita lanjut pertanyaan dari partisipan ya Pak. Kalau nggak salah pemerintah sudah menghentikan program cooling pada April lalu. Apa efeknya terhadap Malindo Pak? Silakan Pak. Suaranya nggak ada Pak. Halo, ya suaranya saya jelas sih dengar. Ada. Silakan Ya. Pak, silakan. Ya, jadi culling benar dihentikan dan itu sempat membuat harga DOC jatuh
dari 7.000 plus jadi 3.000 plus di bulan Mei terutama ya, dan di awal Juni itu parah banget, jatuhnya kencang banget gitu ya. Nah, tetapi ya tadi kita bilang PPKM dibuka, masyarakat mulai jadi demand juga mulai menyesuaikan. Tentu yang bergerak di bidang poultry ya, kan banyak para peternak itu juga menyesuaikan kapasitas mereka, karena kalau nggak mereka kan jual rugi. Dan sekarang DOC udah balik ke 5 ribuan. Nah, harga broiler juga dari 20.000 plus sempat jatuh ke level 17.000, 16, 17.000. Nah, sekarang sudah cukup stabil nih beberapa minggu terakhir di level 20 ribuan lagi gitu ya. Jadi kami melihat, bicara jujur ya, kami juga sempat berpikir gitu kan bahwa dengan dihentikannya ini kayaknya akan jatuh nih harganya gitu kan. Tetapi ternyata hanya jatuh sebentar ya, mungkin sebulanan ya, beberapa minggu gitu, terus sudah balik tuh, walaupun tidak sekuat sebelumnya. Tapi ini udah sesuatu yang luar biasa buat market Indonesia. Oke, Pak, ini ada pertanyaan lagi. Selamat malam Pak Rudi, izin bertanya, bagaimana pendapat Malindo tentang penguatan lini bisnis di downstream? Karena selain bisa meningkatkan pendapatan, bisa juga untuk menguatkan posisi cash perusahaan dibanding dengan piutang. Bila memang ada rencana penguatan downstream, apa strategi Malindo untuk bisa bersaing dengan kompetitor? Ini cukup menarik sih Pak, dari sisi kompetisinya ini. Ya, jadi kalau downstream kami kan ada dua macam tadi, satu adalah proses food, yang kedua sandwich ya. Nah, kalau bicara proses food ini memang challenge yang masih kami rasakan cukup besar, karena bicara branding ya, jadi kami menjual melalui traditional market, melalui modern market. Nah, sampai saat ini sih bicara jujur memang proses food ini masih merugi, karena kami punya pabrik kapasitasnya besar, tapi volume yang dijual belum capai. Volumenya masih rendah. Nah, memang masih butuh pengembangan produk dan terobosan market yang membuat kami bisa mencapai break-even volume. Nah, mungkin kami targetkan dalam waktu 2-3 tahun mendatang, mudah-mudahan kami bisa mencapai itu ya. Nah. Oke, lanjut Pak. Sebentar. Nah, ini. Apa strategi yang disiapkan Malindo untuk mengatasi fluktuasi harga jagung dan buntil kedelai? Lalu apakah harga jagung lokal itu sebenarnya lebih murah Pak dibandingkan dengan impor Pak? Jadi kalau strategi nggak ada ya, jadi sana bicara jujur suplai jagung kita itu tidak mencukupi atas kebutuhan gitu ya. Ya jadi pokoknya kami cuma, kalau kalian bisa datang ke pabrik kami itu nanti ada tulisan tuh, terima jagung, harga di sekian. Ya, kami tinggal pasang aja harga sekian, nanti yang mau jual tinggal datang. Gitu ya. Nah, karena kami sudah terkenal ya biasanya banyak truk datang tuh untuk jualan jagung ke kami. Nah, kalau bicara bungkil kedelai Indonesia, kami butuhnya SBM. Di Indonesia nggak produksi SBM, jadi SBM itu sampai detik ini 100% import. Ya, jadi nggak apply ke kami kedelai yang ada, bungkil kedelainya paling buat tempe lokal. Ya, yang kami butuhkan SBM-nya, justru by produknya dari kedelai itu sendiri, yang which is malah jadi lebih mahal karena demand ya. Nah, terus kemudian kalau dibilang apakah jagung lokal lebih murah, tergantung masanya. Sejak COVID dan COVID-nya bukan yang dari awal COVID ya, baru beberapa bulan mungkin dari akhir tahun atau awal tahun, harga jagung internasional pertama kalinya sejak pemerintah melarang impor jagung, itu pertama kalinya harga jagung lokal itu lebih murah daripada harga jagung internasional. Sebelumnya, itu harga jagung lokal selalu lebih mahal daripada jagung luar. Kenapa? Ya tadi lagi, demand-nya jauh lebih besar daripada supply-nya. Jadi ya karena kita nggak boleh import, ya kita harus beli berapapun harga yang ada di lokal. Gitu. Lanjut Pak untuk pertanyaannya. Oke,
Bagaimana strategi inovasi yang akan dilakukan oleh Malindo dalam produksi pakan ternak dan peternakan ayam itu sendiri di tengah kondisi kompetitor yang sangat kompetitif di bidang pengembangan inovasi R&D, Pak? Apa inisiatifnya? Gimana? Sorry, coba diulang. Yang mana ya yang ini pertanyaannya? Yang nomor 3, Pak, sekarang. Strategi inovasi yang dilakukan Malindo dalam hal produksi pakan ternak dan peternakan ayamnya itu sendiri di tengah kondisi kompetitor yang juga sangat kompetitif dalam pengembangan inovasi R&D, Pak. Apa inisiatif yang akan dilakukan oleh Malindo, Pak? Oh, ya sebenarnya kalau bicara peternakan ayam itu bicara inovasi gitu ya, nggak banyak sih, bicara R&D juga nggak banyak, yang pasti biasanya dari kita cuma lebih memastikan kualitas pakannya stabil, kualitas DOC-nya stabil dan baik gitu ya. Tapi beda banget, kita jangan membayangkan seperti handphone gitu ya, terus keluar model-model baru gitu, itu nggak ada. Di ayam dari zaman dulu sampai sekarang telur butuh 21 hari buat menetas gitu ya. Terus kalau bicara inovasi bahwa ayam sekarang 35 hari sudah bisa dipanen dengan berat 1,8, itu yang inovasi bukan kita. Yang inovasi yang tadi yang saya bilang saya harus beli dari Amerika kan, seharga anak ayam 600.000 lebih itu. Nah, gitu. Semua orang beli dari mereka semua. Nah, yang inovasi mereka yang kita lakukan adalah tadi, kenapa saya butuh R&D? Kualitas pakan saya harus tetap terjaga. Karena tadi formulasinya menyesuaikan dengan kualitas raw material. Gitu. DOC-nya harus ini. Tapi kita nggak bisa merubah. Wah, jadi bertelurnya dari 160 butir, sekarang menetasnya 160 butir, 160 DOC jadi 200. Nggak bisa. Mereka harus ganti dulu yang di luarnya. Gitu. Ya. Pak, kalau tadi bicaranya itu beli di Amerika, kenapa di Indonesia masih belum bisa produksi ya, Pak, tadi? Jangankan kita, seluruh dunia belinya dari sana. Kenapa? Karena mereka yang bisa capture. Jadi urut-urutan DOC itu pertama kali ada yang disebut namanya pure line. Pure line itu ketika dia punya anak ayamnya akan turun. Nggak bisa sama induknya. Nanti turun namanya Great Grandparent Stock, GGPS. Nanti anak ayam turun lagi, yang disebut namanya Grandparent Stock. Itu yang kita import, jadi udah 2 level di bawah yang di atas. Yang dihasilkan grandparent stock ini turun lagi 1 level lagi, yang disebut parent stock. Nah, parent stock turun lagi 1, disebut ayam final. Ayam broiler yang dikembangkan 35 hari buat jadi. Beda banget dengan ayam yang nggak dibeli dari sana, ayam kampung contohnya. Itu butuh waktu 2-3 bulan. Dan nggak akan nyampe juga 1,8 sih. Paling juga 1,5 kilo gitu ya. Akan sulit buat ayam kampung capai 2 kilo, itu susah banget. Nah, tadi contoh sedikit yang di Singapura. Singapura tuh kalau kita bisa import ayam ke sana, mereka tuh pakai ayamnya 2,5 kilo. Ayam 2,5 kilo di sini nggak laku kejual. Orang kita takut, katanya ayamnya disuntik. Takut ayamnya disuntik. Aduh. Ya. Masih percaya yang seperti itu, karena kalau mereka ngerti ayam disuntik, suntik pakai apa? Hormon. Hormonnya lebih mahal, Bu. Mungkin teman-teman yang ikut binaraga itu kalau fitness tahu ya, hormon itu mahalnya setengah mati. Ayamnya mungkin kalau disuntik hormon, jual ayamnya nggak 20.000, mesti jualnya 200.000. Kalau nggak untung. Ya. Saya pernah tuh makan satu ayam restoran Bapak, itu pahanya bener-bener gede banget, Pak. Mungkin ada Di kali. mana? Di sini apa di luar? Di Indonesia, Pak. Di Indonesia. Tapi ada satu restoran apa ya dulu ya? Jualan ayam khusus. Di Surabaya sih waktu itu saya makan. Pergi ke Thailand, pergi ke Singapura gitu ya, kalau ngeliat ayam yang masih 1 ekor, ayamnya gede banget, udah kayak kalkun. Iya. Bener. Makan chicken rice kalau di Singapura itu puas banget gitu, satu potong gitu ya, Pak ya, satu paha gitu. Ya, karena mereka ayam hidupnya 2,5 kilo, jauh. Kita yang laku normal di Indonesia 1,5 kilo, bedanya jauh banget. Oke, kalau begitu. Wah, insight yang menarik nih, Pak. Dari sisi besaran ayam aja udah satu insight yang menarik. Oke, ini Pak, ada pertanyaan lagi. Pak, mungkin mohon izin waktunya sampai 8:30, nggak apa-apa ya, Pak? Saya nggak masalah, mau sampai jam berapa? Bisa oke. Waduh. Saya udah kosongin waktu saya buat kalian, silakan. Oke, thank you Pak. Pak, mau nanya, sesuai info tadi bahwa ayam potong Malindo tidak dijual ke gerai KFC McD.
Apa boleh tahu end usernya biasa disalurkan kemana? Apakah dibeli partner jual ke pasar atau dijual partner ke warung ayam goreng atau kemana? Sebenarnya tadi udah dijawab agak awal ya, mungkin. Ya, karena kita oleh penangkap. Jadi yang ambil dari kita penangkap, tapi sebagian penangkap mungkin aja jual ke KFC, gitu ya. Ini bawa-bawa merek nggak apa-apa ya. Bisa jadi mereka juga jual ke KFC atau ke McDonald atau kemana, atau jual ke warung mungkin banget, atau langsung ke traditional market bisa aja. Tapi kita udah nggak ikut campur. Oh, berarti memang pure bisa dikatakan paling besar ke penangkap ya Pak ya? Ya, sebagian besar ke penangkap. Nah, memang kami ada yang tadi rumah potong sendiri, itu kami salurkan ke horeca-horeca. Oke. Ini sebenarnya banyak yang tertarik dengan Sunny Chick-nya Pak. Kayaknya udah boleh buka franchise kali Pak. Jangan, Ini nanti kasihan teman-teman kan kalau sekarang saya buka, loh ini menarik tapi kok orang belum kenal merek kita nih nanti gitu. Kita nggak mau membebani teman-teman nanti. Itu alasan kita sih, karena memang udah banyak banget yang nanya. Tapi kita bilang jangan dulu deh, nanti beban buat kalian juga gitu ya. Pak Anton kayaknya mau tuh Pak kalau Sunny Chick Pak. Oke, Pak, ini ada pertanyaan komparasi harga pakan ternak Malindo dibandingkan dengan kompetitor, apa keunggulannya, dan dia mendengar harga pakan ternak dan ayam di Indonesia itu jauh lebih mahal dibandingkan ayam di Amerika Latin, Pak. Bagaimana Malindo menyikapi hal ini? Benar ya, kalau di Amerika Latin benar banget. Kenapa? Kita mesti tahu dulu, ayam broiler ya, itu 60-70% cost-nya itu dari pakan ternak. Pakan ternak, 50% cost-nya itu dari jagung. 20-30% cost-nya dari SPM. Nah, ngomong jagung aja deh. Jagung kita harganya ada di level 5.000 sampai 6.000. Berapa jagung di Amerika Latin, di Brasil sana ya? Itu 2.000-an, Bu. Oke, ya Brasil ya Pak ya. Jadi udah nggak bisa dibandingin ya, please ya. Karena di sana kan semua subsidinya gila-gilaan gitu ya. Dia bilang, oh jagungnya nggak disubsidi peternaknya. Petani jagungnya. Iya, tapi lahannya disubsidi, terus irigasinya dibangunin, terus mesinnya disediain. Dan jangan lupa, mereka bisa bikin berhektar-hektar lahan, itu cuma perlu 2-3 orang, karena mereka pakai mesin. Kita, 1 orang, 1 hektar aja bisa butuh 10 orang. Kebayang betapa ongkos kemahalan kita gitu ya. Gitu. Jadi beda banget nggak bisa dibandingkan. Tadi apa lagi ya? Kayaknya dulu ya. Ya, tadi sorry. Maaf. Udah sih Pak. Ini kompetitor pakan ternaknya Malindo terhadap kompetitor dan keunggulannya. Itu cuma saingan kualitas aja sih. Kalau dari harga comparable lah. Ya plus minus lah. Mungkin kami sekarang agak lebih mahal sedikit ya. Ya tapi ya kualitas lah. Jadi tadi kan yang balik lagi ke IP-nya bahwa mereka meyakini bahwa terbukti bahwa kualitas kami memberikan cost yang paling efisien regardless dari harganya mungkin kan sedikit lebih tinggi. Tapi ujung-ujungnya lebih efisien gitu. Pak, follow up pertanyaan tadi, kenapa Malindo sendiri sebenarnya tidak tertarik untuk fokus ke jagung juga Pak? Kalau memang lihat tadi, misalnya tadi kalau Bapak bilang tanah di Indonesia 1 hektar butuh 10 orang, kenapa Malindo nggak coba buka jagungnya, tapi dengan teknologi yang mungkin tadi dengan teknologinya Amerika Latin yang bisa dibawa ke Indonesia gitu Pak? Ini pertanyaan bagus ya, karena barrier-nya apa Pak? Barrier-nya apa? Jadi gini, satu adalah lahan kita itu kan tidak rata, tidak flat ya. Dan irigasi kita itu tidak tersapai oleh pemerintah. Jadi you have to create. Kita harus create sendiri. Investasinya nggak murah. Terus ketiga, lahan di Indonesia itu susah banget dapatnya. Boro-boro buat ini ya. Tapi lahan kebanyakan dimiliki masyarakat secara umum. Kami buat untuk buka peternakan breeder, kami butuh sekitar 10-20 hektar. Untuk dapat 10-20 hektar, kadang-kadang kami harus beli tanah dari bisa sampai 300 orang. Dan itu nggak gampang ya delay ya. Kalau udah bayar cash, mereka maunya cash, udah bayar gitu ya. Kadang-kadang udah bayar ke 200 orang, tiba-tiba yang 201 minta harga naik. Itu cancel semua delay.
batal semua. Karena kalau satu naik, yang lama nggak akan ikut naik, dan itu nggak pernah ending story tuh. Yang satu pertama minta naik, misalnya minta naik 10%. Nggak lama begitu diikutin, yang lain akan minta naik lagi 10% dan nggak akan pernah selesai. Gitu. Itu contohnya banyak. Itu barrier-nya besar. Terus yang kedua, sebenarnya dari awal ketika pemerintah melarang impor jagung, grup-grup besar seperti Sinarmas, Astra, Indofood itu pernah menyatakan quote-unquote gitu ya, bahwa mereka mau terjun ke sini jagung karena marginnya gede banget. Cost jagung itu 2000 plus. Dan mereka bisa jual sekarang dengan keadaan supply yang sangat kurang ini 4.000, 5.000. Jadi petani jagung kaya-kaya sekarang. Ya. Nah, tapi kenapa sih grup-grup besar itu nggak jadi? Karena kalau sampai tiba-tiba pemerintah merubah kebijakan, oke deh boleh impor jagung lagi, habis semua. Kamu punya investasi hilang semua gitu kan. Nah, karena kita itu tidak se-efisien berhasil yang tadi saya bilang, karena mereka di full support ya, tanahnya sangat flat, mesin semua disediakan, irigasinya dijamin. Nah, kita tidak seperti itu, jadi investasi kita jauh-jauh lebih mahal kalau kita mau bikin seperti itu. Dan lagi kepastian dari pemerintah, kan nggak ada jaminan bahwa pemerintah akan terus meneruskan kebijakan untuk tidak boleh impor jagung. Kalau tiba-tiba dibuka, jangan lupa loh, kebijakan untuk melarang impor jagung, sebenarnya pemerintah tidak pernah bilang melarang ya. Dia hanya tidak mengeluarkan izin. Jadi gini, kalau saya impor apapun raw material untuk peternakan, itu ketika mau keluarin dari bea cukai, dari pelabuhan, harus dapat izin rekomendasi dari pemerintah. Nah, surat rekomendasi ini yang tiba-tiba in overnight tidak pernah keluar. Gitu ya. Jadi in overnight kebijakan ini berlaku. Nah, orang takut in overnight juga tiba-tiba kebijakannya dihapus. Saya mau follow up question ya Pak ya. Tadi terkait dengan harga jagung itu kan dulu tuh kan harga di lokal sekitar 5.000 sampai 6.000 ya Pak ya. Dulu tuh kapan? Kalau sekarang kan harga jagung di Brasil juga naik Pak. Apakah perbandingannya masih sama atau sekarang bisa murahan Nggak ada lokal? hubungan. Jadi jagung lokal itu nggak pernah lagi sejak di ban, karena kebutuhannya cuma lokal ke lokal, nggak lagi ada hubungan dengan harga jagung internasional. Ah, Sebelum di ban dilakukan, harga jagung di lokal itu hanya sekitar 2.000-an sampai 3.000 lah. Ya. Terus kemudian di ban, harga jagungnya mental sampai ke 5.000 sampai 6.000. Nah, ketika harga jagung di luar naik sampai di atas 6.000, harga jagung lokal juga nggak pengaruh. Karena nggak ada lagi relasinya ke kita. berarti sekarang harga jagung lokal lebih murah ya Pak ya? Kondisi terakhir ya, karena krisis di luar, krisis Nah, perang itu. oke. Berarti harga ayam juga bisa bersaing dong Pak dengan pasar ekspor ya? Kalau misalnya harga Untuk yang di jagung, Brasil enggak, karena kembali lagi di Brasil itu harga jagung tetap murah. Coba oh deh gitu. dicek. Buat sananya ya, nggak tahu kalau diekspor sih pasti tetap lebih mahal ya. Kan kamu mesti bedakan harga lokal. Kita Oh, kalau iya. pergi ke mana-mana turis kita juga ada tuh harga lokal sama harga turis. Nah, Ya, jadi ya. harga lokal sama harga ekspor itu pasti beda. Oke. Kalau selain dari harga jagung, kos apa lagi Pak yang bisa dikurangin Pak? Apa misalnya dari sistem logistiknya atau gimana Pak? Terus Semua ada sekarang sistem logistik tersendiri nggak di Malindo? semua sekarang mahal karena kami punya 30% lebih raw material masih import ya. Sekarang logistik cost itu naik dan naiknya nggak ketulung teman-teman. Naiknya itu sampai 2 sampai dengan 20 kali lipat tergantung dari kamu vesselnya dari mana ya, kelangkaannya seperti apa. Itu yang paling tinggi di dunia naik sekarang itu bukan harga raw material tapi harga logistik. Cost logistik itu yang di mana-mana paling banyak naiknya. Nah, kamu bilang tadi ada yang bisa dihemat nggak? Dari sisi raw material nggak ada, karena nggak ada alternatif yang memang harus pakai yang raw material yang sudah ini udah yang the best maksimum. Tapi yang bisa diefisienkan apa ya? Mau nggak mau lo ke dalam. Bagaimana caranya efisiensi produksi dan segala macam. Ya, tapi kan bisa dilihat tuh seberapa sih bisa dilakukan efisiensi ke dalam, kan nggak mungkin besar ya, karena artinya kalau nggak sebelumnya kami sangat tidak efisien dong gitu ya. Gitu. Jadi ya nggak banyak juga. Makanya kamu bisa lihat marginnya tadi ditanyakan, kenapa marginnya fluktuasi? Ya beginilah gitu. Ya nggak mungkin bisa mengimbangi kenaikan kos. Oke Gimana Pak. kok, Bang? Oke. Oke. Lanjut dulu aja pertanyaan dari teman-teman. Vin.
Pak, masih lanjut ya. Mungkin 2 pertanyaan terakhir, melihat waktu juga. Masih seputar Sanicik, Pak. Ini ada yang nanya, saya ingin bertanya Sanicik. Omset 500 juta untuk 18 gerai, berarti per outlet omsetnya sekitar 30 juta. Berapa persen omset offline dan berapa persen online saat ini? Yang pertama. Yang kedua, COGS-nya untuk satu outlet itu berapa persen, Pak? Sama fixed cost-nya per outlet berapa? Wah, ini detail banget nih, benar-benar mau Iya, franchise kayaknya nih, udah Pak. mau ikut franchise nih. Iya, ini udah pemaparan franchise Saya nih, harus Pak. support nih kayaknya nih. Iya. Mesti daftar nih, nanti dicatat aja ya, didaftar ke Iya, kita iya, nanti iya. ya kalau kita udah buka. Kemudian ini oke, ada 4 sih, Pak. Langsung pertanyaan satu outlet tadi kayaknya udah ya, gaji karyawannya tadi juga udah dihitung. Waste juga udah. Mungkin yang nomor 1 sama nomor 2 aja, Pak, yang perlu jawab. Ya, Tadi kita baik. udah Ya, bahas. mungkin ya benar ya. Jadi target omset itu per hari itu bervariasi tergantung tokonya. Mungkin sekarang itu variasi ya mungkin ada yang 1-2 juta, ada yang lebih. Itu per hari ya. Kalau kamu kali 30 karena kita buka full ya berarti bisa lebih sebenarnya. Tapi kan ada toko-toko yang baru buka sehingga omsetnya juga masih rendah ya. Nah, itu yang menjelaskan untuk omset 30 juta tadi. Kelihatan gede enggak juga sih, karena operasionalnya tadi kalau ditanya operasionalnya gede enggak? Operasional lumayan ya. Jadi kalau bicara COGS yang tadi kita bilang COGS-nya sebenarnya di atas 20%, tapi GP-nya gross profit-nya di atas 20%. Nah, tapi itu hanya menghitung ya tadi COGS-nya hanya terdiri dari raw materialnya saja, ayamnya, biaya bumbunya dan segala macam, masaknya dan segala macam. Tapi nggak termasuk sewa ruko misalnya. Kenapa kami nggak masukkan situ? Kalau nanti idenya adalah buat ke arah franchise kan. Kalau franchise kan nanti rukonya milik sendiri gitu kan. Nah, jadi orang cuma melihat oh margin saya ada di level ini loh gitu. Oke. Oke, satu pertanyaan terakhir ya, Pak. Nah, ini Pak. Malam Pak, apa boleh tahu apa kondisi yang bisa membuat NPM perusahaan meningkat mungkin untuk saat ini ya Pak? Karena kan sempat turun ya Pak ya di 2022 tadi. Kemudian NPM pada saat ini sangat kecil, apakah menunggu pakan turun atau perlu efisiensi pekerjaan atau apa? Nah Pak, mungkin saya follow up sekalian saya tambahkan di sini Pak. Kalau tadi kan berhubungan ke harga jagung ya Pak ya. Ini Pak, kalau misalnya mie instan itu kan harga nggak pernah turun tuh Pak, ya kan? Kalau bottom line-nya atau bahan bakunya naik, dia akan naikin harga, tapi begitu bahan baku turun ya udah harganya stay. Kalau dari sisi pakan ternak sendiri itu sebenarnya gimana Pak dengan bahan baku tadi, misalnya jagung kan salah satu penyumbang yang paling besar. Apakah kalau harga jagung turun, harga pakan ternaknya juga ikutan turun atau tetap stay Pak posisinya Pak? Nah ini mungkin bisa berkorelasi juga Pak dengan pertanyaan. Maunya sih begitu, tapi nggak bisa karena peternak Indonesia tuh udah canggih banget ya. Jadi kalau kayak sekarang harga jagung udah mulai murah, jadi udah mulai banyak tuh yang minta ke kita harga pakannya turunin dong. Ya kita bilang kemarin kan kita subsidi ya gila-gilaan gitu kan, maka margin kami turun dari 15% sekarang tinggal sisa berapa? 5-8. Ya bantu kami juga dong recover, kemarin kan kami nanggung kalian. Nah, jadi kayak gini lah, mungkin nanti ya negosiasi antara kami dengan para customer kami. Tapi intinya, ketika harga raw material nanti semua akan kembali, harga pakan akan turun. Gitu. Jadi tadi kalau menjawab harga pakan bisa turun, nggak akan turun. Ya, terus NPM-nya bagaimana bisa meningkat, net profit margin-nya bisa naik, bagaimana cara? Ya, mudah-mudahan semuanya mulai normal ya. Harga pakan turun, bukan harga pakan turun sebenarnya, marginnya meningkat ya. Kalau bisa sih harga pakan jangan turun, tapi raw material price-nya turun gitu ya. Nah, tapi ya pokoknya marginnya naik lah, terserah lah. Mau harga pakan turun kayak enggak, pokoknya kami maunya margin naik. Nah, bagaimana bisa? Nomor 1, raw material cost harus turun. Artinya ini pengaruh dari eksternal. Harga raw material dunia harus stabil lagi. Terus yang kedua, logistik cost dan semua cost-cost lain itu semoga cepat-cepat deh normalize. Dan ketiga paling penting adalah demand. Semoga Indonesia, masyarakat kita semua khususnya para teman-teman yang di low income people atau middle income people ini bisa cepat pulih income-nya. Kalau mereka pulih, demand-nya langsung pulih. Jadi saya suka selalu bilang buat teman-teman yang di sini, di level sini, mereka mengharapkan adalah income harian. Banyakan
ya. Jadi ketika mereka tidak punya kemampuan lagi untuk daya atau buying power yang menurun, itu karena income harian mereka turun. Mereka hilangnya cepat, tapi kembalinya juga sangat cepat. Begitu mereka dapat kerjaan lagi, ya mereka langsung full gear lagi, gitu ya. Beda dengan para yang punya toko, gitu kan. Begitu tokonya tutup, buat buka toko lagi nggak gampang, karena investasinya sangat mahal. Itu. Oke. Pak, sorry, ini ada yang kayaknya pengen nanya banget, Pak, sampai resen, Pak. Boleh ya, Pak ya? Saya Boleh, kasih silakan. waktu buat ngomong. Mohon maaf. Silakan, Pak Freddy Gunawan, disampaikan pertanyaannya, Pak. Bisa open mic, saya udah kasih ini. Silakan. Oh, selamat malam, Pak. Tadi sebenarnya saya sudah chat juga sih, Pak. Ingin bertanya mengenai kebijakan kaling, Pak, atau pemusnahan ayam. Itu sebenarnya kebijakannya itu kan dari pemerintah ya, Pak. Itu tuh harus dilakukan atau tidak oleh perusahaan, dan sebenarnya impact-nya bagaimana ya, Pak ya? Dan sebenarnya kebijakan tersebut tuh rutin dilakukan ataukah seasonal begitu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, ini selalu menjadi isu ya dengan KPPU sebelumnya. Nah, tapi sekarang sih sebenarnya instruksi itu sudah di level menteri. Jadi saya rasa semua pelaku industri yang diminta itu melakukan dengan baik ya. Karena kayak pribadi secara Malindo aja kami pasti akan mensupport lah ya apapun kebijakan pemerintah. Walaupun memang Kaling ini sendiri tentu karena beda ya kalau di China gitu ya. Ketika mereka diminta Kaling gitu, ketika kemarin terjadi AI, itu diganti sama government. Kalau di Indonesia ketika Kaling, yang nanggung kosnya kami. Jadi coba dapat instruksi harus Kaling gitu kan, tapi kosnya semua ditanggung oleh kami. Makanya ya, tapi karena ini kebijakan pemerintah, kami full support lah ya, kami tetap memberikan support. Sejauh yang kami tahu, perusahaan-perusahaan yang diminta melakukan Kaling, itu melakukan dengan baik. Ya. Nah, terus berkaitan lagi Kaling rutin apa tidak? Kemarin ketika COVID sejak dari mulai awal 2001 sampai akhir 2001 bahkan di awal 2022 Kalingnya jadi teratur. Jadi keluar tuh jadwal yang sangat teratur dari pemerintah. Kalau bicara sebelumnya Kalingnya tidak teratur, mungkin cuma 1-2 kali terjadi dalam periode yang panjang. Nah, sekarang malah Kalingnya di stop sama sekali. Karena mungkin pemerintah berharap bahwa demand-nya sudah mulai cukup pulih. Gitu ya. Jadi pemerintah juga saya rasa masih terus memonitor keadaan ini. Begitu. Mudah-mudahan Pak Freddy bisa menjawab. Oh ya, terima kasih banyak Pak penjelasannya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Pak, sorry, ada satu perwakilan lagi dari teman-teman Radio Cuan ingin ngobrol juga, Pak. Mungkin ada 1-2 ini pertanyaan. Silakan Pak Ronaldo. Silakan. Oh, sorry, ini mau diketik nih kayaknya nih. Oh, sorry Pak, nanti mau diketik katanya Pak. Lagi nggak ada mic rupanya. Oke. Kalau gitu sambil menunggu ketikan dari Pak Ronaldo, mungkin saya lanjut ke sesi technical analisa dulu ya Pak ya. Ya, silakan. Kita silakan. menggambar, Ya, ini menarik nih. gambar-gambar dulu Pak. Ya, menarik nih. Oke. Ini sudah kelihatan ya teman-teman ya, maaf. Oke, jadi saat ini sebenarnya untuk saham Malindo Feedmill saat ini lagi bergerak di area supportnya, ya sudah terbukti sudah 2 kali percobaan dan sedang melakukan percobaan yang ketiga dengan area support di level 590 sampai 600 ya untuk harga untuk area supportnya. Mohon maaf, 595 sampai di 605 ya. Kemudian area resistennya saat ini masih berada di level 645 hingga 655 ya. Apabila harga dari saham MAIN berhasil menembus MA 200 ya, garis warna abu-abu di sini, kemudian juga berhasil menembus area resisten berikutnya di level 705 hingga 715, maka berpotensi hingga melanjutkan
bahkan melanjutkan uptrend-nya dalam jangka pendek, ya, akan terjadi uptrend dalam jangka pendek ke level 835 hingga 845. Kurang lebih seperti itu untuk gambaran saham Malindo dalam waktu dekat ya. Untuk jangka waktunya, jangka panjangnya, ya kalau kita lihat dari tahun 2020 sebenarnya kita masih melihat trennya bisa dikatakan masih cenderung uptrend, ya Pak ya, karena masih membuat higher low ya dalam 2 tahun terakhir. Jadi masih belum masuk ke dalam downtrend. Apabila sudah berhasil menembus area low di tahun 2020, yaitu di area 495 sampai 520, maka harus dicermati lagi untuk mengincar di area support berikutnya, yaitu sekitar 380-an. Tapi so far ini masih uptrend, Pak. Yang masih uptrend dalam jangka panjangnya. Ya kita berharap secara dari sisi teman-teman trading berhasil menembus MA 200 nih, Pak. Jadi kalau udah MA 200 sudah tembus nih, ini good sign sih sebenarnya, Pak. Bisa lebih panjang lagi. Kelihatannya sih udah mulai ada pergerakan, Pak. Kalau kita lihat dari pergerakan market saat ini, Pak. Udah Amin, bagus. Mudah-mudahan biar bisa cuan buat semua teman-teman ya. Ya. Nah, Pak, sorry, ini mungkin last ya, Pak ya, benar-benar last. Jadi gini, Pak, kenapa ini pertanyaannya dari Ronaldo, salah satu dari teman-teman kita juga, Pak, salah satu penggiat juga. Pak, kenapa nggak coba buka franchise ayam yang sekelas McD atau KFC, Pak? Mungkin marginnya lebih besar. Setahu saya, SIPD, Pak, mohon maaf, juga sudah ada ayam murah. Misalkan membuat fried chicken khas Indonesia, resep dicari, misalnya bikin kompetisi ayam, masak ayam. Soalnya udah terbukti di Korea, kalau ayam goreng KFC bisa digeser atau direbut marketnya oleh gerai ayam goreng khas Korea, Pak. Nah, ini mungkin lebih ke arah pertanyaan dan masukan kali, Pak. Ya, terima kasih ya atas masukannya Pak Ronaldo. Jadi karena kami biasanya kan kalian tadi saya selalu bicara adalah volume ya. Kalau kalian perhatikan, Pak ini middle income mereka sudah ini bagaimana pengaruhnya dari sapi misalnya gitu ya. Terus middle income sudah mulai pulih. Nah, efeknya memang kami melihat tidak sangat signifikan buat kami. Membantu, sangat membantu, tetapi tidak sangat signifikan. Kenapa? Kami sudah biasa bermain di volume, karena kan kapasitasnya nasional ya, Malindo itu udah ketiga terbesar gitu. Ya. Untuk si broilernya aja udah berapa juta broiler gitu ya. Nah, jadi kami lebih berpikir, karena moto kami juga salah satunya adalah Feeding Indonesia. Yuk menyediakan ayam murah buat kalangan teman-teman di kalangan bawah gitu ya. Kenapa? Karena jumlah mereka satu sangat banyak gitu. Kedua, mereka juga layak loh dapat ayam-ayam yang sehat gitu ya, yang terjamin. Nah, karena kami tahu sumbernya, kami bisa jaga kualitas kami, ya kami bisa memberikan. Dan itu cost-nya buat kami insignifikan gitu kan, kecil. Jadi kami walaupun kami punya buka banyak, cost-nya kecil banget buat kami. Jadi kalaupun ada efek nanti, oh ini kurang berhasil, ya udah tutup, buka lagi tempat lain gitu ya. Nggak pengaruh ke bisnis ke core-nya. Tapi beda banget kalau kami misalnya harus buka yang selevel ke KFC, McDonald. Itu butuh sangat heavy promotion. Harus di tempat-tempat yang sangat berkelas juga gitu ya. Betul, marginnya besar. Tapi membangun brand itu tidak mudah. Dan kami harus fight. Dan di situ cost-nya akan jadi naik secara signifikan. Gitu ya. Nah, karena kami memang fokus ke core dan tujuan kami bukan untuk seperti itu. Kan tadi ya, ini kan tujuannya chain bisnis gitu. Kalau kami buka seperti level KFC tapi kuantitinya kecil, marginnya besar, nggak guna juga buat chain bisnisnya kami. Tapi kalau kami punya targetnya nih, bisa punya ribuan store nih yang kecil-kecil gini. Berarti ayam yang terserap nanti di sana jadi gede banget nih. Betul nggak sih? Ayam-ayam yang terserap di sana tuh gede banget gitu, jumlahnya besar banget. Nah, yang tadi salah satu kelemahan kami adalah ketika ayam broiler jatuh harganya di pasar, kami tetap harus jual ke penangkap karena ayam broiler ini live. Ayamnya nggak bisa kalau dikasih makan terus jadi kegedean, kalau digedean malah nggak laku. Mau nggak mau harus dijual berapapun harga yang ada.
Tapi kalau nanti sebagian ayam atau mungkin sebagian besar ayam sudah bisa masuk ke gerai-gerai kami, kan harganya jadi stabil tuh, gitu ya. Dan itu target yang ke depan banget gitu. Gitu menjawab pertanyaannya ya. Maka fokus kami memang berbeda. Mungkin ini sebenarnya cukup menarik Pak, karena saya sama Ronaldo cukup suka makan ayam sih. Kalau tadi untuk kompetisi ayam dan ayam khas Indonesia yang benar-benar ngegeser Pak bahasanya, malah bukan bikinnya KFC, tapi ngegeser deh gitu Pak. Itu kira-kira gimana Pak? Iya, karena kalau yang tadi itu kan ayam Indonesia ngegeser itu kan kita biasanya itu dibentuk kayak rumah makan atau warung kalau kamu perhatikan ya. Itu dimasak oleh koki. Gitu kan. Nah, yang kami lakukan adalah high-tech punya. Kalau kamu makan seperti ayam sanicik ini, itu kualitasnya sama dan serupa karena dibikinnya pakai mesin. Gitu ya. Jadi menjaga kualitasnya mudah. Nanti mau 1000 store kayak mau sekarang cuma 30 store, kualitasnya akan sama dan serupa. Nah, cuma kalau buka yang tadi itu biasanya nggak akan bisa sangat besar dan sangat banyak. Kembali lagi kami lebih lari ke arah kuantitas dibandingin margin yang sangat tinggi. Karena buat kami berapa sih restoran marginnya juga segede-gedenya nothing juga sih buat ukuran size Malindo gitu ya. Bisa kebayang ya. Nah, kami lebih mengarahkan, berarti kalau ini berhasil, kamu bisa kebayang broiler kami yang sekarang ini juga untungnya nggak besar karena terpaksa jual gitu ya kalau harga broiler lagi murah. Besok jadi ada choice loh. Besok bisa lari ke gerai kami. Wah, kalau 50% aja udah masuk ke gerai, itu udah beda cerita tuh. Profil profitnya Malindo udah beda jauh nanti. Kalau kata Pak Paulus, ayam geprek modern, Pak. Bisa. Sekarang kita nggak cuma ada fried chicken, kita di sana ada ayam bakar, ya. Terus ada ayam madu, gitu kan. Ada banyak jadi jenisnya, walaupun berbentuk ini dasarnya sama, tapi cara pengolahannya yang simple bisa dibuat. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang teman-teman bisa menganjurkan, silakan. Jadi dasarnya sama, tapi kita bisa olah dengan cara berbeda. Siapa tahu bisa menarik. Malindo nanti akan memberikan surprise juga buat kalian. Thank you semua sarannya. Siap kalau begitu. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu, Pak Paulus mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Pak? Udah, paling saya terima kasih aja kepada tim Malindo ya yang udah mau berbagi informasi, juga memberikan pengetahuan kita untuk pembelajaran dan juga peluang investasi buat teman-teman semua. Oke, ya, sama-sama, terima kasih. Kan Pak Rudi, mungkin Pak Rudi, Pak Erik, dan Pak Herman ada yang ingin disampaikan juga Pak sebagai closing statement dari Pak Erik, silakan duluan mungkin kalau mau memberikan closing statement. Oh ya, terima kasih ini ya untuk Pak Kevin, Pak Paulus dan teman-teman dari Radio Cuan yang sudah mengundang kami, dan terus terang kami sangat sangat apresiasi untuk entusiasme ya, terutama dari para peserta yang sangat aktif menanyakan pertanyaan-pertanyaan seputar bisnis model Malindo dan prospek. Dan yang pasti sih dari sisi kami berharap terus pantau emiten kami, karena ini Malindo adalah emiten yang sangat aktif dan dekat dengan pasar modal. So ya please stay tune untuk update-nya, dan mungkin bisa ikutin kita punya perkembangan di IG page kami di Malindo Feedmill Tbk. Oke, terima kasih Pak Erik. Dari saya terima kasih sekali lagi juga mengulang untuk Pak Paulus, Pak Kevin, Radio Cuan dan Cuans ya. Terima kasih juga buat teman-teman audiens semua. Jangan lupa beli sanicik, udah ada itu di Shopee gitu ya, di Grab sudah ada. Tolong di-order gitu ya, dan dicoba, itu dijamin kualitas yang terbaik gitu ya, karena kami sangat menjaga kualitas gitu ya, dijamin ayamnya sehat banget gitu. Jadi jangan usah khawatir kalau ayam murah tapi nggak sehat, itu nggak ada di Malindo gitu ya. Nah, terima kasih atas supportnya semua. Berharap buat teman-teman bisa dapat cuan yang banyak ya, dan terus update di kita. Thank you atas kesempatannya. Kalau dari saya Pak, Gading Serpong belum ada sanicik Pak. Siap. Nggak tahu di tempatnya Pak Paulus ada nggak? Ya, tapi ini saya barusan pakai Grab soalnya Pak. Saya langsung cari sanicik. Biasa saya gitu Pak. Kita cobain dulu kan produknya. Biasa kalau kita pengen tahu kan kita harus coba produknya. Ya di PRJ apa. Ada. Kita buka. Oh kemarin ada buka di PRJ ya. Ya kita ada di sana. Nah itu nggak berhenti itu. Mau jam berapapun tempat kita penuh. Sayangnya memang kami buka agak kekecilan. Jadi tempat duduknya terbatas. Tapi penuh terus tuh. Oke, menarik. Pak, Pak Rudi, Pak.
Pak Paulus Saya di mah di Bandung, Bandung, saya Pak. di Jakarta. Di mana? Di Bandung. Di Bandung, Pak. Waduh, Bandung, siap. Akan, Pak Pak. Paulus, Nanti ada secepatnya kita akan ini. Memang ada tempat wisata, fokusnya Pak. di Jabodetabek masih ya. Tapi siap, nanti akan segera kita arahkan ke sana. Iya Pak. Oke, kita juga berharap untuk kedepannya bisnis Malindo pastinya bisa terus-terusan ekspansif Pak. Seperti tadi juga doa dari teman-teman sebenarnya, masukan-masukan dari teman-teman juga bisa membawa Malindo lebih ekspansif lagi Pak. Ya kita juga berharap dengan menurunnya pandemi ini ingin berubah ke arah endemi, semoga juga bisa memulihkan bisnis lagi dari Malindo Feed Mill untuk bisa kembali lagi bahkan melebihi sebelum dari pandemi ya Pak ya. Amin. Terima kasih juga atas waktu dan partisipasinya Pak. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami Pak sebelumnya ya Pak ya. Thank you Pak Rudi, Pak Erik, Thank you. Pak Herman. Terima kasih semua teman-teman. Salam sehat ya. Baik, salam sehat Terima semuanya kasih. Pak. Selamat malam. Ya, have a nice weekend Yo. semua. Thank you. Terima kasih Thank Pak you. Paulus, Pak Kevin, terima kasih. Pak. Ya.